Hujan berintensitas sedang hingga tinggi melanda kawasan Jabodetabek beberapa hari terakhir. Tidak hanya hujan, angin kencang juga sempat terjadi. Sebelumnya, diperkirakan wilayah Indonesia memasuki musim kemarau pada Juli hingga Agustus 2024. Apakah musim kemarau tidak terjadi di tahun 2024 ini? Telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Guswanto. Selamat petang, Pak Guswanto, apa kabar? Selamat petang Cindy, alhamdulillah sehat. Oke, Pak Guswanto, saat ini kan di wilayah Jabodetabek diguyur hujan berintensitas tinggi sejak siang bahkan. Nah, ini apakah hujan akan terjadi sampai malam? Kalau kita melihat perakiraan dari BMKG, hujan ini akan berkurang sampai nanti kira-kira jam 9 dan akan hujan kembali di jam 10. Karena hal ini kita lihat dari pantauan citra radar maupun citra satelit di BMKG itu masih ada tutupan awan hujan yang berpotensi untuk menjadi hujan. Itu Oke, Cindy. Oke, Pak Guswanto, kalau selain di Jakarta, di mana lagi potensi hujan? Kan juga ada angin kencang di beberapa wilayah yang tampaknya masih akan diguyur hujan berintensitas sedang sampai tinggi di mana lagi? Betul. Untuk daerah yang akan masih diguyur hujan, kita lihat Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Kita lihat juga ada di Maluku, Maluku Utara, kemudian Papua Barat Daya dan Papua Selatan serta Papua Pegunungan. Itu, Cindy. Oke, di wilayah-wilayah itu semuanya berpotensi banjirkah atau ada potensi bencana lainnya yang juga perlu diwaspadai terkait dengan cuaca? Saat ini yang kita identifikasi yaitu terjadi curah hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Ya, untuk dia menjadi bencana itu kan tidak faktor sendirian ya, tidak curah hujan sendirian. Jadi yang jelas kita memprediksi adanya kombinasi dari Madden-Julian Oscillation, gelombang Rossby ekuator dan Kelvin di daerah itu serta pengaruh lokal seperti di wilayah Maluku Utara itu adalah pengaruh lokal. Ini menyebabkan masih terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Oke, Pak Guswanto, tapi kan prediksi sebelumnya musim kemarau akan terjadi di Juli sampai Agustus. Nah, ini kan tapi masih ada beberapa wilayah yang hujan deras. Ini penjelasannya apa? Apakah musim kemarau akan bergeser atau memang hanya di beberapa wilayah saja atau seperti apa penjelasannya, Pak? Jadi penjelasannya begini Cindy, jadi saat ini memang adalah wilayah Indonesia memasuki musim kemarau. Karena hampir 77,27% wilayah Indonesia itu sudah memasuki musim kemarau. Namun di tengah musim kemarau ini ada gangguan dinamika atmosfer yang tadi saya sampaikan yaitu Madden-Julian Oscillation dan Kelvin Rossby ya. Artinya dinamika atmosfer inilah yang menyebabkan gangguan terhadap atmosfer sehingga terbentuk adanya awan-awan hujan. Kita lihat sendiri, kami masih memperkirakan ini terjadi kira-kira tanggal 2 yang lalu sampai nanti tanggal 11 kira-kira. Jadi sedangkan masih musim kemarau, ini masih puncaknya masih kita prediksi Juli Agustus masih tetap. Oke, tapi untuk hujan lebat, angin kencang, dan juga mungkin bisa dibilang cuaca ekstrim beberapa wilayah, ini masih akan terjadi sampai tanggal berapa, Pak? Kalau untuk wilayah cuaca ekstrim itu sendiri, kita lihat di wilayah Indonesia ini kan dibagi ya tipe hujannya itu. Ada yang hujan monsunal, kalau monsunal ini pasti 6 bulan sekali berganti kemarau dan hujan. Namun untuk wilayah-wilayah ekuatorial itu setiap bulan pasti ada hujan. Nah, wilayah-wilayah ekuatorial ini bisa kita lihat seperti di Kalimantan Barat, Sumatera Barat, kemudian ada juga di Kalimantan Timur. Nah, ada juga faktor-faktor lokal, di mana faktor lokal ini tipe hujannya lokal juga seperti di Maluku Utara, Maluku ini adalah malah curah hujannya, puncak hujannya itu ada di musim-musim bulan Juli Agustus, berbalikan dengan yang monsunal. Oke. Kira-kira itu. Oke, Pak Guswanto, kalau cuaca ekstrim kan yang juga selain hujan intensitas tinggi yang juga biasanya patut diwaspadai adalah gelombang tinggi. Ini juga ada di beberapa wilayah apa yang harus diwaspadai? Yang perlu diwaspadai untuk gelombang tinggi ini kita melihat Cindy ada beberapa wilayah ya yang kita lihat seperti kita melihat di perairan
Pasifik ya di utara ini, terus kemudian kita juga melihat ada perbedaan juga di sebelah selatan ya, selatan wilayah Jawa ini juga ada peningkatan, yaitu gelombangnya meningkat dari 2 hingga 3 ya. Ini perlu juga kita waspadai. Sedangkan di wilayah Samudra Hindia agak ke barat ini juga perlu kita waspadai. Dan yang diwaspadai adalah kapal-kapal tradisional. Kalau kita melihat kan, kalau kapal-kapal tradisional, nelayan tradisional itu dengan adanya gelombang yang 1,5 sudah mulai terganggu. Dan ada satu lagi yang kami ingatkan, Cindy, untuk pantai di wilayah selatan Pulau Jawa ini juga perlu berhati-hati karena di sana ada peningkatan gelombangnya dari 2,5 sampai hampir 3 ya kalau kita lihat. Nah, di sana yang sedang berlibur di pantai karena ini juga musim liburan sekolah, jadi harus berhati-hati adanya gelombang tinggi. Oke, Itu. Pak Guswanto menegaskan kembali artinya musim hujan atau musim hujan tengah kemarau ini masih akan terjadi selama 1 bulan ke depan ya Pak? Ya, kalau musim hujannya sendiri kami melihat ini karena gangguan atmosfer ya, ada dinamika atmosfer. Kita melihat hanya sampai tanggal 11-12-an lah yang mengganggu di wilayah selatan wilayah Indonesia ini. Namun kalau wilayah ekuator itu sepertinya sepanjang tahun tetap ada hujan, tidak seperti Sumatera Barat itu kalau kita lihat bagian barat itu di sebelah barat Bukit Barisan itu tidak pernah mengalami musim kemarau malah. Kalau kita lihat seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG sudah berbagi dengan Kompas Petang. Terima kasih, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih kembali, Cindy. Selamat petang.